Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Karena jujur saya ingin bertanya tapi saya malu. Jadi begini Ustadz, saya kemarin punya pacar, sudah berjalan 3 tahun. Saya menilai dia cukup paham ilmu agama karena dia rajin ibadah serta ilmu bacaan Al-Qur'annya sangat bagus alias qori. Awal tahun 2024 dia sakit. Diagnosa yang selama ini saya tahu karena sakit lambung, tetapi bolak-balik masuk rumah sakit dan sering diopname. Selama sakit saya selalu mendampingi ke sana kemari dan sering ikut nginep rumah sakit atas permintaan orang tuanya. Ini belum nikah tapi ya Ustadz. Selama 6 bulan Ustadz, saya awalnya ikhlas. Lama-lama saya sadar Ustadz, kami belum menikah. Saya juga makin jauh dari keluarga saya dan banyak kerjaan yang saya tinggalkan. Masalahnya, kalau saya tidak bisa menemani dia, pasti dia marah dan saya harus bolak-balik datang ke rumahnya setiap hari untuk membantu menemani dan merawat dia sakit. Dia juga sering bersikap kasar, baik fisik ataupun verbal, kalau ada hal yang tidak sesuai dengan kemauannya. Sabar tetangga, sabar. Kenapa? Sabar dulu sebentar. Oh, Sebentar. Lanjutin dulu ya. bentar. Mungkin mereka tetangganya kali. Oke. Kemudian Dia sering bersikap kasar, baik fisik ataupun verbal kalau ada hal yang tidak sesuai dengan kemauannya. Contoh, saya pernah dimaki dan dimarahi karena telat ambil nasi makan siangnya. Saya juga pernah dipukul, dilempar barang, dan diusir karena telat datang ke rumahnya. Sabar. Belum puncaknya, belum. Puncaknya terakhir kali waktu itu saya diusir, dipukul, dan sempat ditendang di depan orang tuanya Ustadz. Setelah itu saya langsung memutuskan untuk pergi dan gak balik lagi karena saya capek. Pertanyaannya, yang pertama, apakah saya termasuk orang yang zolim karena meninggalkan pasangan ketika sedang sakit dan terpuruk? Hey, yang ditanya Ustaz. Yang ditanya Ustaz tapi sabar. Anda Ustazah Solehah. Yang kedua, apakah karma berlaku kepada saya karena Tunggu, sabar. Iya, apakah karma berlaku kepada saya Ustadz karena dia selalu mendoakan hal-hal buruk kepada saya? Ustadz. Yang ketiga, bantulah saya dengan doa ya Ustadz, semoga saya dipertemukan dengan jodoh atau calon suami yang jauh lebih baik. Amin. Yang bisa menghargai dan memberi dukungan hidup dunia dan akhirat. Coba marah. Aduh. Masya Allah ya, semangat anak-anak Medan luar biasa. Ini kalau orangnya ada di sebelah rumah kalian apain? Astagfirullahaladzim. Bodoh. Apa? Kali bodoh, mau dibilang bodoh gitu Ustaz. Oke, udah ya. Saya boleh jawab nggak? Sebetulnya jawabannya udah ada sih tadi sih. Pertama, kita nggak, ini saya pengen ngajak kita sama-sama belajar menalar. Walaupun dari cerita itu kita udah tahu lah kemana kita berpihak. Tapi boleh nggak kita jadikan sebuah perilaku ketika kita mendengar, membaca, menonton sebuah berita, jangan buru-buru menyimpulkan. Itulah kenapa kita sering terjebak dalam konflik di sosial media, gampang banget menyimpulkan hanya dari komen. Kan kalau ada berita di TikTok tuh susah nyari informasinya kecuali di komen kan? Kecelakaan nggak ada keterangan di mana, baca komen. Oh, sekarang bukan saya menuduh Mbak C, bukan. Tapi ini lagi menjadikan ini sebagai sebuah inspirasi aja untuk berpikir. Sekarang banyak banget loh modus kejahatan itu dengan playing victim.
Karena kita tuh dikelilingi oleh orang-orang NPD kan. NPD itu gimana cara kerjanya? Modusnya tiga. Love bombing, manipulatif, playing victim. Di awal dia kayak baik banget, di tengah dia mulai manipulasi, nanti kalau ketahuan, playing victim. Pura-pura ketabrak lah di jalan, kan ramai sekarang. Pura-pura ketabrak, udah gitu teriak-teriak, wah tabrak lari. Coba kalau kita pakai pola pikir kayak tadi, gampang banget kepancing. Gak mau menalar dulu masalahnya di mana. Akhirnya kita main hakim sendiri. Anak muda, Gen Z, Gen Alpha, atau Gen saya, Gen milenial, kita udah gak boleh lagi main hakim sendiri. Karena takutnya kita jadi salah korban. Orang yang diteriakin maling belum tentu maling. Orang yang diteriakin tabrak lari belum tentu tabrak lari. Jangan-jangan dia korban NPD tadi. Balik lagi ke cerita tadi. Saya belum mendengar versi cowoknya. Ini jawaban saya menurut versi cewek. Udah jelas jawabannya. Mbak itu enggak kena karma. Pertama Mbak enggak salah. Justru Mbak itu udah terlalu baik menurut saya. Sampai kebaikannya itu lebih dari batasnya. Kan dia bukan tanggung jawab Mbak. Bukan suaminya kan? Bukan tanggung jawab Mbak, tanggung jawab orang tuanya. Kenapa pula orang tuanya nitip ke Mbak? Satu. Kedua, dia nggak bisa nuntut apapun dari Mbak. Orang belum ada kewajiban dan hak apapun. Ngapain dia lempar-lempar gara-gara masalah nasi telah diambil? Ketiga, orang yang mendoakan orang lain dengan keburukan, doa itu balik ke orangnya sendiri. Nggak akan sampai ke Mbak C, nggak usah khawatir. Jadi jangan sampai kita jadi kayak hidupnya was-was gara-gara banyak yang ngedoain buruk kepada kita. Kalau doa itu nggak pantas untuk kita, maka doa itu pasti akan balik lagi ke orangnya. Jadi tenanglah, pastikan kalau kalian itu memang nggak pantas didoain kayak gitu. Itu aja yang perlu kita pastikan. Saya nggak pantas didoain kayak gini, orang saya nggak zalim. Tapi kalau kalian zalim, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati dengan doanya orang yang terzolimi, nggak ada hijab dengan Allah. Masalahnya kan ini nggak zalim. Jadi kalau kita nggak zalim, kita nggak jahat, kita nggak ngambil hak orang lain, terus orangnya mendoakan kita dengan segala kehancuran, kecelakaan, kebinasaan, doa itu hanya akan balik kepada dia sendiri, nggak akan sedikit pun mengenai kita. Jadi Mbak C, tenang aja. Insya Allah apa yang udah Mbak C lakukan itu, kalau diniatkannya karena Allah, mudah-mudahan jadi kebaikan. Yang berlebihan semoga Allah mengampuni, dan setelah ini Allah ganti dengan yang lebih baik insya Allah. At-tayyibin lit-tayyibat. Mbak C yang sangat care, sangat peduli, insya Allah nanti akan ketemu dengan laki-laki yang act of service, soft spoken. Saking soft spoken kalau ngomong apa? Saking soft spokennya gitu.